dan kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Pagi itu, Siti, Lani, dan Dayu berbincang mengenai pembelajaran yang telah mereka lakukan sebelumnya. Apa yang mereka perbincangkan? Mari kita simak percakapan antara Siti, Lani, dan Dayu berikut ini. Aku jadi teringat saat penyakit mahku kambuh beberapa waktu yang lalu. Iya, aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ya. Saat pencernaan kita sakit, pastinya tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita. Kalau aku pernah merasakan sakit gigi. Wah, aku betul-betul tidak bisa makan saat itu. Perut terasa melilit karena lapar, tetapi gusiku membengkak karena sakit gigi. Betul, gigi merupakan bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di rongga mulut. Gigi, lidah, dan ludah bekerja sama mencabik, memotong, dan menggerus makanan hingga berukuran kecil-kecil. Makanan yang sudah berukuran kecil tersebut dibolak-balik oleh lidah, dan dengan bantuan ludah yang menyelubunginya, makanan dapat dengan mudah meluncur ke dalam esofagus. Kemudian esofagus dengan gerakan peristaltiknya membuat makanan terus bergerak dan pada akhirnya masuk ke dalam lambung yang dipenuhi dengan cairan asam lambung. Menarik sekali ya perjalanan makanan ini. Jangan lupa, saluran pencernaan membantu tubuh memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk tumbuh. Tanpa bantuan zat pencernaan, kita tidak akan berkembang dan tubuh kita tidak akan mampu melindungi fungsi-fungsi organ tubuh yang lain. Makanan dibutuhkan agar organ-organ tubuh mampu bekerja dengan baik. Mengingatkanku pada beberapa iklan di televisi yang mempromosikan obat yang dapat membantu mengurangi sakit mah, membantu mengatasi perut yang kembung akibat gas yang berlebih, serta mengurangi panas dalam dan sariawan. Sahabat cerdas, berikut ini adalah contoh dari iklan di televisi yang mempromosikan tentang obat untuk mengatasi rasa sakit pada sistem pencernaan. Aduh, makan gak bener, bikin perut gak bener. Gak bawa PSP, ya. Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam satu saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Bagi ngomong yang benar. Bagi beli. Perut gak bener, pilih yang bener, PSP. Isi iklan televisi tersebut adalah tentang obat sakit perut. Keunggulan yang terdapat dalam produk iklan antara lain bisa mengatasi gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas. Satu saset berupa pil-pil kecil alami dan dapat mengatasi penyakit hingga pelosok. Tema 3, subtema 3, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Pembelajaran 1, gangguan pada organ pencernaan manusia. Mari kita ingat lagi macam-macam organ pencernaan manusia dan fungsinya. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga dapat ditelan oleh tubuh. Kerongkongan berfungsi untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung.
Lambung berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan kimiawi. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dari makanan. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa-sisa pencernaan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia antara lain: yang pertama, kurangnya asupan makanan berserat. Fungsi makanan berserat adalah membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dalam tubuh. Yang kedua, pola makanan yang tidak teratur. Jika tidak digunakan untuk mencerna makanan, asam lambung dapat mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. Yang ketiga, makanan dan minuman yang tidak bersih. Bakteri dan virus yang masuk melalui makanan dan minuman yang kurang bersih akan menginfeksi sistem pencernaan, sehingga dapat memunculkan penyakit diare atau kolera. Pembelajaran 2. Makanan yang sehat bagi sistem pencernaan. Selain menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi, makanan juga harus mengandung gizi yang seimbang dan dibutuhkan oleh tubuh. Beberapa contoh makanan yang menyehatkan bagi sistem pencernaan adalah buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Pembelajaran 5. Penyakit pada organ pencernaan. Penyakit yang menyerang organ pencernaan seperti MAH, ulkus, dan kolik atau menyerang lambung. Diare dan sembelit, menyerang usus halus ataupun usus besar. Penyebab penyakit organ pencernaan yang pertama disebabkan oleh bakteri, yang kedua disebabkan oleh virus, dan yang ketiga kekurangan serat dan vitamin. PPKN. Pembelajaran 3. Keragaman di Indonesia. Keragaman Indonesia meliputi suku, bangsa, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi. Masyarakat sebaiknya tetap bersatu meskipun keragaman menimbulkan perbedaan, sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam organisasi. Tujuan organisasi menjadi pemersatu antar anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Karya seni rupa daerah. Batik adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Daerah penghasil kain batik di Indonesia antara lain Pekalongan, Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Batik dari daerah-daerah tersebut mempunyai ciri-ciri tersendiri. Batik Yogyakarta dan Solo didominasi warna coklat dan biru tua. Batik Pekalongan memiliki ciri pesisir dengan corak yang khas, didominasi warna cerah serta motif bunga. Batik Semarang didominasi warna coklat, kuning, hijau, hitam dengan motif alam seperti bunga, daun, dan burung. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2019, Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Pembelajaran 5. Ciri-ciri karya seni batik. Ciri-ciri batik tradisional, coraknya memiliki makna simbolik. Umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, barong. Warna cenderung gelap atau hitam, coklat, kehitaman, atau putih. Motif batik
hitam, coklat, kehitaman, atau putih. Motif batik merupakan ciri khas daerah asal. Sedangkan ciri-ciri batik modern, coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus. Umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Warna cenderung bebas, biru, merah, atau ungu. Motif batik bukan merupakan ciri khas dari daerah asal. Alat dan bahan membuat batik tradisional. Yang pertama, malam atau lilin batik. Yang kedua, canting. Yang ketiga, kain. Yang keempat, wajan dan kompor kecil. Yang kelima, bandul atau pemberat. Yang keenam, dingklik atau kursi kecil. Yang ketujuh, gawangan. Yang kedelapan, zat pewarna. Teknik-teknik membuat batik. 1. Teknik canting tulis. Teknik ini merupakan teknik pembuatan teknik motif batik menggunakan alat berupa canting. Canting terbuat dari tembaga ringan yang berbentuk seperti teko kecil dengan corong di ujungnya. Canting berfungsi untuk menorehkan cairan malam atau lilin pada pola. 2. Teknik colet. Teknik colet disebutkan juga teknik lukis, yaitu mewarnai pola batik dengan mengoleskan cat atau pewarna kain pada pola batik dengan menggunakan kuas. Yang ketiga, teknik printing atau cap. Teknik ini menggunakan canting cap. Canting cap merupakan kepingan logam atau pelat yang berisi gambar agak menonjol. Yang keempat, teknik celup ikat. Pembuatan motif batik ini dengan cara mengikat sebagian kain dan mencelupkannya ke dalam larutan pewarna. Motif ini sering disebut motif dalam bentuk negatif atau klise. 6. Macam-macam motif batik Nusantara. Batik Aceh, batik Jakarta, batik Cirebon, batik Riau. Kemudian ada batik Solo, batik Yogyakarta, batik Tegal, dan batik Pekalongan. 3. Muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pembangunan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencangkup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Pembangunan sosial budaya dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Contoh dukungan terhadap pembangunan sosial yaitu membeli produk dalam negeri. Selanjutnya, manfaat pembangunan sosial budaya bagi masyarakat. Manfaat yang pertama, menjaga kelestarian budaya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, dapat menumbuhkan kerukunan dalam masyarakat. Yang keempat, menyalurkan bakat generasi muda. Yang kelima, mengembangkan keterampilan masyarakat. Pembelajaran berikutnya, keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Indonesia kaya akan keragaman sosial budaya. Keragaman yang ada menjadi modal dalam pembangunan sosial. Keragaman sosial budaya merupakan modal penting yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Tujuannya untuk mendukung proses pembangunan nasional. Berikutnya, contoh manfaat keragaman sosial budaya Indonesia. Yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Keempat,
sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional. 5. Sebagai sumber pengetahuan dunia.